sore hari nan sepi, namaku disebut di doa ini, namaku disebut di doa ini, ada namaku kasih tuan, kasih itu Pak Syuting. Air minum. Ada bendera lagi. Telah pergi ke rumah yang senang, namun hatinya padaku selalu tenang. Mari sama kami bersama berteduh, memuji Tuhan yang benar, namaku disebut di doa diriku, namaku disebut di doa diriku, ada namaku disebut di Kira. Pujiannya kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang bagi kita. Tema kita pada ibadah pemakaman almarhumah Dr. Danpi saat ini adalah kemenangan dalam iman. Kemenangan dalam iman. Pernahkah kita mendengar kata pepatah, practice makes perfect, atau dalam bahasa Indonesia, Allah bisa karena biasa. Pernyataan ini atau idiom ungkapan ini adalah bertujuan memiliki makna bahwa semakin banyak kita berlatih,
maka semakin baik pengetahuan dan keahlian yang kita miliki. Sehingga kita semakin mempunyai rasa percaya diri yang akan meningkat. Dan biasanya pepatah alamiah karena biasa ini dijadikan motivasi untuk giat belajar dan berlatih agar bisa menguasai sesuatu yang sedang kita pelajari. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mempelajari sesuatu, ingin menguasai sesuatu, diperlukan teori. Tapi teori tanpa praktek pasti tidak akan sempurna. Dengan praktek yang baik dan teori yang sesuai, maka kita dapat mencapai hasil yang kita inginkan dengan maksimal. Jadi dapat dikatakan kalau kita hanya teori saja, hanya minimal yang dapat kita hasilnya, tidak maksimal. Sehingga perlu senantiasa berlatih dalam mempelajari sesuatu. Apa saja pengaruh latihan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang luar biasa yang kita tonton beberapa minggu yang lalu, Timnas Indonesia dengan ranking 129 melawan ranking 60 dunia Arab Saudi. Dalam ranking mereka sangat seperti langit dan bumi. Tetapi mengapa mereka memperoleh keberhasilan mengalahkan mereka? Karena latihan yang keras. Tidak seperti timnas yang lalu, tetapi sekarang mereka ditempa dengan keras, dengan latihan yang keras dan ketekunan sehingga mereka memperoleh keberhasilan. Tanpa latihan yang keras, mereka tidak mungkin mengalahkan ranking 60 dunia. Yang kedua, kalau kita mau belajar bahasa asing, teori tidak cukup. Kita harus mempraktekannya terus-menerus sehingga terbiasa dengan ucapan-ucapan yang asing, dengan kalimat-kalimat dan seterusnya. Sehingga perlu praktis, praktek dan seterusnya sehingga kita semakin sempurna. Contoh lain, kalau kita masuk di sekolah musik, ketika kita belajar musik, kita diwajibkan 2 jam per hari latihan. Nah, itu minimal, diwajibkan 2 jam per hari. Kalau kita mampu menjalani latihan selama 2 jam per hari, maka kita dapat menguasai not-not yang kita pelajari, itu not balok, seperti Beethoven dan seterusnya. Yang selanjutnya, supaya kita baik memuji Tuhan, biasa kalau kita ada ibadah kedukaan kita sering menyanyi ya. Supaya itu baik kedengaran dan dipersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, latihanlah dulu. Kadang-kadang kita tidak ingin mempersembahkan kepada Tuhan, padahal yang terbaik harus kita berikan, termasuk memuji namanya. Jemaat Tuhan, bukan hanya dalam pekerjaan atau pelajaran yang kita lakukan, kita harus berlatih. Ternyata dalam kehidupan beriman pun, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus berlatih dengan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar lalu hilang, tetapi dipraktekkan, dilaksanakan. Sehingga kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Jadi kalau kita cuma mendengar tanpa melakukannya, berarti kita bukan orang yang beriman. Kalau kita melakukan firman Tuhan, barulah disebut orang beriman. Bacaan kita adalah bacaan yang menarik. Peristiwa Paskah bagi Israel.
menceritakan perjalanan keluar dari tanah Mesir ke Kanaan. Dalam perjalanan itu jemaat Tuhan sangatlah tidak mudah. Mereka menghadapi gunung yang tinggi. Mereka menghadapi lautan yang besar yang tidak mungkin mereka seberangi. Lalu ada di belakang mereka tentara Mesir. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Terjepit, tidak bisa lari. Kalau kita baca dalam pembacaan ini ada 4 tokoh. Kalau kita baca semuanya mungkin tidak cukup waktunya. Ada 3 tokoh. Jadi Firaun sendiri yang mengeraskan hati memburu bangsa Mesir, walaupun sebelumnya telah dilepaskan. Yang kedua tentara Mesir. Tokoh yang ketiga adalah malaikat Allah. Malaikat Allah itu adalah Tuhan sendiri, Teofani Allah, yang hadir bagi bangsa Israel menuntun perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita melihat ayat-ayat seterusnya, dikatakan bahwa malaikat Allah itu berada di belakang orang Israel sehingga malam itu terlihat gelap. Tuhan memelihara kehidupan mereka sehingga mereka tidak dapat dihampiri oleh tentara Mesir. Bagi orang Israel itu terang. Bagi orang Mesir itu gelap. Bagi orang Israel itu sangatlah terang karena mereka dituntun oleh Allah. Yang ketiga adalah Musa sendiri, pemimpin rohani. Apa respon orang Israel ketika menghadapi situasi yang sulit, terjepit, tak dapat lari? Mereka berontak kepada Musa dan mengatakan, "Mengapa kamu membawa kami ke sini untuk dibunuh? Bukankah banyak kuburan di Mesir sehingga kami boleh mati di sana?" Mereka panik, mereka berontak. Tanda ketidakberimanan mereka. Mereka tidak beriman bahwa Tuhan bisa menolong mereka. Siapa yang bisa beriman bahwa kita dapat menyeberangi laut? Siapa yang dapat beriman ketika menghadapi kejaran musuh di belakang? Keadaan terjepit dan tidak bisa keluar. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Keluaran dan kitab sebelumnya, peristiwa apa yang telah dialami bangsa Israel sebelum ke Laut Teberau? Yakni adanya ke-10 tulah di Mesir. Musa dengan kekuatan Allah menghadapi para ahli nujum, ahli sihir Mesir waktu itu. Mereka berperang dengan tulah dan kuasa-kuasa yang ada pada mereka. Di situ bangsa Mesir dipelihara Tuhan sehingga mereka dihindarkan dari tulah itu. Tulah yang pertama menandakan bahwa Tuhan menguasai alam. Air menjadi darah. Lalu kemudian tulah-tulah yang lainnya memperlihatkan bagaimana kuasa alam atas tanaman, hewan dan seterusnya. Ada tulah belalang, sampar para ternak, itu menandakan tumbuhan dan seterusnya. Lalu yang terakhir, tulah ke-10, kematian anak sulung. Tuhan berkuasa atas nyawa manusia. Tuhan merenggut anak-anak sulung di Mesir, sedangkan mereka dengan memotong domba dengan menorehkannya di atas, di depan pintu mereka terlewati oleh malaikat maut itu. Ternyata mereka sudah melewati fase-fase di mana Allah memelihara hidup mereka, bahkan mereka diselamatkan dari maut. Tapi mengapa mereka masih ragu? Karena mereka harus terus berlatih imannya.
Mereka terus harus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan yang telah mengatasi segala Allah di atas segala Allah. Dialah Allah yang Maha Kuasa dan dahsyat, yang mengatasi alam semesta, yang mengatasi kehidupan manusia, mengatasi segala sesuatunya. Sehingga ketika mereka melihat laut yang terhampar di depan mereka, itu adalah perkara iman. Bisakah mereka melewatinya dengan pertolongan Tuhan? Tapi mereka panik, mereka takut, tanda mereka tidak beriman. Sehingga Musa menjadi peran yang besar dalam perjalanan bangsa Israel. Dalam kitab Ibrani yang kita baca tadi, menyaksikan kesaksian tentang bagaimana pribadi Musa yang berusaha meyakinkan mereka. Musa sebagai pemimpin rohani ini memberi semangat iman yang menggelora bahwa Tuhan di pihak mereka dan bahwa Allah akan berperang melawan mereka. Ini kuncinya dalam pembacaan kita. Musa menjadi tokoh yang tidak akan terbelah. Tapi karena imannya kepada Tuhan, bahwa bangsa Firaun telah dikalahkan dan seterusnya pasti akan mengalami kekalahan karena kuasa Tuhan mengalahkan segala sesuatu. Dalam satu tafsiran masa kini dikatakan bahwa iman Musa inilah yang memberi harapan dan janji kepada bangsa Israel sehingga mereka percaya kepada Tuhan melalui apa yang telah dikerjakan oleh Musa sendiri, bagaimana ia menyatakan tanda-tanda mujizat karena ia percaya kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkatinya. Ia tidak ragu memukulkan tongkat itu ke laut sehingga laut itu menjadi terbelah. Ini merupakan iman yang kuat yang dikaruniakan kepada Musa sehingga ia menjadi pemimpin rohani yang memberi kepercayaan kepada mereka. Dan menarik di ayat 31, maka percayalah bangsa itu kepada Musa dan kepada Tuhan. Ada 3 peristiwa yang terjadi di Laut Teberau. Yang pertama, mereka takut, mereka terjepit. Kemudian ketika mereka melihat mujizat, mereka percaya, lalu bersukacita. Jadi awalnya takut, kemudian percaya, lalu bersukacita. Ini urutan peristiwa yang diungkapkan dalam pembacaan kita sampai ayat 15. Nyanyian Musa dan saudaranya pada saat itu. Sehingga dapat dikatakan kehidupan iman harus dilatih di dalam pergumulan dan kesulitan. Dan setelah itu kita akan mengalami kemenangan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang Aldi Nobel Adilang? Ada yang pernah dengar? Aldi Nobel Adilang, ada yang pernah dengar? Tidak pernah ya? Ya. Ini kisah nyata ya yang terjadi di Manado, di Nusa Utara. Dia adalah seorang nelayan yang pada saat itu berumur 19 tahun. Dia bekerja pada perusahaan penangkaran ikan. Jadi dia berada di laut. Dia berada di rakit yang berbentuk rumah. Nanti dilihat di Google ya. Nanti kita baca di Google. Ada juga podcastnya di Hitam Putih dan Mary Riana. Pada waktu itu ia bekerja, tiba-tiba tambang yang mengikat pelampungnya atau rakit rumah itu atau rempong itu terlepas karena adanya badai. Lalu dia terhanyut sampai ribuan jauhnya ke lautan Pasifik. Rempong ini bersama dengan Aldi selama 49 hari hanyut di lautan Pasifik. Aldi hanya punya
asupan makanan selama seminggu, makanan dan minuman. Ya, karena pada waktu itu ketika ia bekerja, biasa dari pihak perusahaan akan memberikan beras, gas LPG dan seterusnya. Sehingga dengan bekal itu dia bertahan hidup selama 7 hari, makan dan minum. Jadi ada sekitar 42 hari Nobel Adilang terombang-ambing tanpa bekal makanan. Apa yang ia lakukan? Ia ketika kehabisan gas LPG, ia mulai memasak, membakar ikan itu dengan kayu yang ada di rakit. Ya, tapi tidak mungkin mengambil semua karena pasti akan tenggelam. Lalu kemudian karena mungkin untuk menghemat sesuatunya, dia memakan ikan juga terpaksa dengan mentah. Karena tidak ada pilihan lain, harus bertahan hidup. Ia juga ketika kehilangan air bersih, dia harus menampung air hujan, dan ketika juga terpaksa meminum air laut, dia harus mengurasnya dengan bajunya lalu meminumnya. Berhari-hari dia meminta pertolongan, 42 hari. Ia sempat putus asa ingin menenggelamkan dirinya dengan kapal itu. Tapi apa yang menarik? Di podcast Mary Riana, tidak di hitam putih, dia katakan, apa yang kamu lakukan selama 49 hari itu? Saya membaca Alkitab, karena ternyata di rakitnya itu ada Alkitab. Lalu dia membaca doa Bapa kami. Jadi sepanjang meminta pertolongan kepada Tuhan, ia berdoa Bapa kami dan sambil memuji Tuhan. Ada sebuah lagu yang katanya begini, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Di tengah dia berdoa, ketika ia memuji Tuhan, ia tetap percaya pertolongan Tuhan. Ada 10 kapal yang melewati rompongnya dan tidak melihatnya. Nanti pada hari ke-49, sebuah kapal yang berbendera Panama yang menuju ke Jepang melewati tempat itu. Aldi menggunakan alat komunikasi yang ada pada rompong itu, Hendy Tolki. Dia mengatakan tolong. Tapi setelah itu dia bilang help, help. Apa yang dipancarkan oleh siaran radio dari rompong itu didengarkan, dan ia diselamatkan oleh kapal berbendera Panama dan dibawa ke Jepang selama 6 hari dan dipulangkan ke Manado beberapa hari seterusnya. Dari kisah ini, apa yang kita mau petik? Dihubungkan dengan pembacaan kita, bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan itu dekat. Walaupun kita menghadapi kesulitan kehidupan, kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang kita kasih, Tuhan bersama-sama dengan kita. Cuma kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. 49 hari baru doa Aldi dijawab. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hanya memikirkan apa yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menginginkan Tuhan cepat datang. Kalau kita berhasil, kita mengatakan, oh Tuhan cepat datang ya. Tapi kalau kita menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan, kenapa Tuhan berlambat-lambat? Kenapa? Karena kita tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika iman kita bertumbuh, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai pemimpin rohani, Musa memberikan teladan iman bagi umat Israel, bahwa harus percaya dan taat kepadanya. Jadi ada hubungan antara iman dan ketaatan. Tidak mungkin orang beriman tanpa dia taat. Sehingga dengan ketaatannya itu menghasilkan buah, bahkan menghasilkan mujizat.
Bagi mereka yang melihatnya sehingga melalui teladan iman kepemimpinan rohani yang diberikan oleh Musa ini membuat mereka percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan memakai kita supaya orang lain percaya. Bagaimana mungkin orang dapat percaya kepada Tuhan kalau iman kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia? Sehingga kita harus senantiasa melatih iman kita supaya orang lain pun percaya kepada Tuhan. Kita menjadi berkat-Nya. Yang terakhir, peristiwa Laut Teberau merupakan tonggak iman Israel dalam perayaan Paskah dan disempurnakan oleh Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya yang kita rayakan. Memang cocok di khotbahkan di hari Paskah. Tetapi apa yang mau dikatakan kepada kita? Segala mujizat itu kecil bagi Tuhan. Menyembuhkan penyakit, membelah lautan itu kecil. Tetapi mujizat terbesar bagi kita orang percaya adalah ketika Tuhan mengorbankan dirinya menebus dosa kita. Itulah mujizat terbesar bagi kita. Tidak ada mujizat yang lebih besar daripada itu. Karena tanpa karunia Tuhan, kemampuan kita tidak dapat menghapus dosa kita. Tetapi ternyata peristiwa Laut Teberau disempurnakan oleh kematian dan kebangkitannya sehingga kita boleh beroleh karunia keselamatan di dalam Tuhan. Itu mujizat terbesar. Sehingga dalam hidup ini kita harus senantiasa hidup di dalam iman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun tanpa ada harapan, ada pertolongan, tanpa kita menantikan Dia, kita terus akan berharap kepada kasih karunia Tuhan. Maka kita berkemenangan dalam iman. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kegagalan, duka cita, apapun yang kita hadapi akan sirna karena kita percaya Tuhan selalu di sisi kita. Hanya saja kita tidak yakin akan kehadirannya. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin.